Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama kami di Ruang Jurnalis Konstruksi. Kali ini kita bersama Ketua Umum Gapeksindo Provinsi Sumatera Utara, yaitu Abangda kita Erikson Tobing. Selamat malam, gimana kabarnya Ketua? Selamat malam Bang Aris, sehat-sehat saja, tenang-tenang hidup ini, gembira-gembira ya kan? Siap. Hadir juga Abangda kita Amsal Caniago dari menarapos.com ya kan? Gimana kabarnya Abangda? Alhamdulillah sehat Bang Aris. Ya, saya sendiri dari Kedan TV, Aris HST Sinurat. Kita bincang-bincang santai nih ya, Siap, Ketua. Siap. Ini kan Ketua. Tadi pagi telah dilantik PJ Gubernur Sumatera Utara. Ya, Pak Sonudin. Gimana tanggapan Ketua nih? Kesan-kesannya atau pesan-pesannya? Ya kalau saya untuk penjabat Gubernur Sumut yang baru ini ya harapannya lebih baik Bang. Ya dari gubernur yang lama cukup baik, tapi yang kita harapkan sekarang gubernur yang baru ini lebih baik. Dan untuk dunia konstruksi tentulah berharap Pak Hasanuddin ini lebih memperhatikan dunia konstruksi ini. Di mana di masa lalu gubernur kita yang lama kurang memperhatikan gitu. Iya. Itulah dulu tanggapan saya untuk pejabat gubernur Pak Hasanuddin, Gubernur Sumut ini. Iya. Ya, kedepannya ini kan pastinya akan masuk ruang lingkup pemilihan gubernur atau wakil gubernur. Ini kita bincang-bincang santai nih ya Ketua. Siap. Kalau menurut Ketua nih, ada nggak nih sesosok kira-kira yang patut, yang pantas ini untuk kedepannya akan memimpin Provinsi Sumatera Utara ini? Ini kalau sekarang Ya. tanya sama saya kan karena baru berakhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernurnya. Kalau yang saya lihat Pak Ijek ya, wakil gubernur kita ini masih muda, masih energik, dan sikapnya juga bagi saya cukup bagus. Ya kalau saya ya, yang sementara ada di benak saya Bang Aris, Bang Amsal ya figur aja Pak Ijek Ya. sebagai calon gubernur kita ke depan ini. Kalau saya berharap juga ya Pak Ijek memperhatikan nantinya dunia jasa konstruksi Sumatera Utara ini, iya kan? Iya. Boleh, mari. Masuk. Kopinya. Bisa kita Sini, cut ini tadi ya. santai kok. Relax. Ini makin datang kopi kan makin asik ini. makin Thank you Bang, thank you. Dan saya tambah lagi sedikit Bang. Siap. Kalau saya, ini bicaranya namanya anak Medan kan, ngolah sedikit kan. Ya. Saya punya figur jadi wakil gubernur Sumatera Utara ini. Kalau boleh dari dunia usaha, itu Ketua Kadin Sumatera Utara sekarang, Ya. Bang Ferial Mutiara, Ya. atau dipanggil Bang Dida. Karena yang saya lihat itu, yang sekarang yang ada itu, figurnya bagus juga. Ya. Dan saya tahu di Medan ini banyak lah figur-figur lain. Tapi kalau saya sementara ini tanya ya, yang ada Bang Ijek, yang ada Bang Dida atau Bang Ferial Mutiara. Kalau misalnya nanti naik lagi Bang Bobi Nasution, ya barangkali makin rame nih bursa calon gubernur wakil gubernur ini. Yang terpilih juga yang makin baik nantinya Bang. Itu kalau menurut saya Bang. Oke Ketua. Kita nih berbicara tentang Bang Ijek dulu. Siap. Orang yang muda, energik. Cuma kan dalam beberapa tahun ini seperti nggak muncul ini permukaan ini. Gitu ya. Iya. Ya mungkin bagi masyarakat Sumatera Utara udah ada juga yang tahu, katanya agak-agak tahu lah SKT sama gubernur ya. Tapi udahlah, kita lupakan lah yang lalu. Ya. Bagi saya urusan antara Pak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara yang lalu, dengan Bang Ijek sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara yang lalu, tutup buku aja lah, kita lihat ke depan aja yang baik-baik aja. Kalau menurut saya itu sebagai orang yang boleh udah dikatakan senior lah, udah 60 tahun kan, jangan lagi
ngompor-ngompor yang SKT nih Bang. Siap. Oke, kita ketua melanjut ketua. Siap. Tadi ada disebut nih sesosok dari konstruksi nih ya ketua. Iya, siap. Kasih dulu kisi-kisinya ketua nih. Kok bisa ketua nih mengajukan sesosok ini gini? Ya, kalau Bang Ijek ini satu dia orang Medan, Ya. orang Sumatera Utara asli. Yang kedua, dia memang dari dunia usaha. Bagi saya ya, saya pengusaha, saya pebisnis. Pebisnis pasti lebih cocok dengan pebisnis. Saya lihat Pak Jokowi, itu kan dari dunia usaha, itu dari Ya. pengusaha mebel. Yang hari ini tidak mengecewakan itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya mungkin kawan-kawan yang abri biasalah, manusiawi lah. Ya pilih yang abri lah gitu. Kalau Iya. saya kan pengusaha, tentu saya pilih lah Bang Ijek. Dan secara pribadi saya kenal kakaknya, kawan saya sekolah dulu namanya Jainurah. Kakaknya Pak Ijek. Ya dulu panggilan kami Ijai gitu. Iya. Omnya juga saya kenal, Bang Kodrat saya kenal. Banyak dari keluarga Bang Ijek ini yang saya kenal. Nah, saya kira mungkin secara subjektif ya saya lebih nyaman kalau Bang Ijek. Gitu. Untuk Dan itu yang saya kenal. memimpin Sumut 1 nanti ke depannya. Betul Bang Aris, betul. Iya. Ini lanjut ketua. Terkait yang ketua sebut tadi dari konstruksi. Untuk Kadin ya. Iya, Kadin. Dari dari dunia usaha ini ya. Kasih dulu kisi-kisinya ketua nih. Iya. Siapa sebenarnya sesosok ketua Kadin ini? Ketua Kadin ini masih muda. Dia masih berumur 40 tahun awal atau 40 tahun kecil. Siap. Sosoknya punya attitude yang baik. Iya. Dan saya kira juga sama seperti Bang Ijek, anak Medan juga. Iya. Siapa yang nggak kenal Pak Irfan Mutiara? Mm-mm. Orang tua beliau yang dulu juga mantan ketua Kadinsu. Oh. Dan saya kira sosok muda ini digabung dengan sosok muda hasilnya dahsyat. Iya. Kita tunggu aja, kita terang-terangan aja kita bilang. Ya Sumatera Utara ini juga nanti Medan perlulah sosok-sosok muda yang energik, yang memang boleh dikatakan masih punya cita-cita yang panjang lah. Kita sebagai senior ini sebagai fasilitator lah. Kita kepingin kan ada perubahan di Sumatera Utara ini. Kita kan kepingin ada perubahan di Medan ini. Jangan hat-trick lah, cukup lah 2 kali kena gubernur, 3 kali kena wali kota, sudahlah, jangan ditambahi lagi lah. Itulah Bang Aris kalau harapan saya sebagai seorang senior lah, kira-kira gitulah, seorang pribadi. Jadi sekali lagi saya berani katakan Bang Ijek keren lah, Bang Ferial Mutiara juga keren lah, Bang Bobby juga keren. Kita punya banyak orang-orang keren. Iya. Orang muda semua nih ya. Orang-orang muda, dan ini banyak lagi. Dan saya kira nanti jadi wali kota, bupati, kita banyak stok Bang. Dari dunia konstruksi ini kita banyak stok. Iya. Jadi supaya kawan-kawan juga dengar semua, kita mau peng-peng ini. Iya. Pengusaha, penguasa, just wait and see. Kita lihat mampu nggak? Nah, nanti di situ waktu lah yang menentukan Bang Aris. Siap. Ya semoga abang-abang jurnalis ini juga, para wartawan ini juga kontrol lah nanti anak-anak muda ini kalau mereka menjadi penguasa, apakah bisa juga menguasai dirinya, jangan hanya menguasai daerahnya ya kan, kuasai dulu dirinya, baru kemudian bisa menguasai daerahnya gitu. Dari saya tuh, ini Bang Amsal perlu juga abang tanya ini. Kalau Bang Amsal ini apa kira-kira yang mau kita tanyakan sama Ketua Umum Gapexindo Sumatera Utara ini terkait kedepannya nih ya, kedepannya sosok yang akan memimpin Sumut 1 maupun Sumut 2, wakilnya lah kita bilang. Kalau kita melihat bahwa Sumatera Utara itu kan kawasannya cukup luas. Ya. Jadi banyak ada 2 pulau, danau dan lautan kan gitu ya. Sumatera Utara itu lengkap lah kita katakan. Nah, saya sepakat dengan apa yang dibilangkan Bang Erik. Sosok untuk Sumatera Utara itu yang muda-muda, energi. Dan Sumatera Utara punya itu.
Ya. Jadi cocoklah kita sandingkan tadi sosok-sosok ini. Ya. Siapa yang terpilih itu yang terbaik untuk Sumatera Utara. Ya. Nah, kalau kita punya Bang Ijek, kita punya Bang Didak tadi, kita punya Bang Bobi. Nah, kenapa? Dan abang-abang lainnya loh, masih banyak. Ini belum keluar barang ini. Dan abang-abang yang lainnya. Kenapa kita memilih dari yang lain gitu? Kita tidak perlu impor-impor lah istilahnya kata orang. Cukup di Sumatera Utara ini sudah ada sosoknya. Nah, bagaimana mengemas Sumatera Utara ini lebih maju dan lebih sejahtera. Saya kira untuk Sumatera Utara ini udah lebih baik. Dan kita minta lebih baik lagi lah. Mungkin ya kita paham ya Bang Erik ya kan? Paham ya kan? Bagaimana kita membuat Sumatera Utara ini seperti barometernya lah untuk kawasan Indonesia Barat. Betul. Ketua, ini masih penasaran kita terkait Ketua Kadin ini ya. Siap. Nah, tadi Ketua ngajukan kalau dengan berdampingan Bang Ijek ataupun Bang Didak. ya Panggilan kecilnya Bang Didak. Bang Didak ya. Namanya Ferial Mutiara kalau namanya. Tingkat kemampuannya gimana? Saya kira kalau nggak punya kemampuan dia tak akan mungkin menjadi ketua Kadin. Ini kan udah jelas fakta berbicara gitu. Iya. Dan memang saya juga ngalami ya dari masa muda kan. Kalau nggak diberi kesempatan, kapan kita bisa buktikan kemampuan kita, Bang? Yang kita harapkan di waktu mereka menjalani tugas mereka sebagai kepala daerah, mungkin kalau saya ya, yang kita harapkan kerendahan hati aja, mau belajar, mau mendengar nasihat orang tua, yang lebih tua ya atau senior. Kerendahan hati lah. Bahasa kerendahan hati ini udah jarang kita dengar. Tapi bagi saya ini sakti nih. Di mana situasi, di mana tempat pun, kalau kita menjadi manusia yang rendah hati, pasti semuanya berjalan lebih baik. Saya kira itu yang paling penting. Yakin saya anak-anak muda ini keren-keren, Bang Aris, keren-keren ini. Kalau ditanya kemampuan Bang Ferial ini dan itu, ya barangkali nantilah di masa dia sudah nanti menentukan jadi calon wakil gubernur, dia keluarkan itu semua simpanannya kan kira-kira gitu. Iya kan, betul kan. Saya kira itu nanti kita tunggu wait aja. Kalau Pak Amsal sendiri apa yang mau kita gali ini terkait Ketua Kadin ini? Kalau kita melihat ya itu tadi, untuk saran ini Sumatera Utara itu butuh yang muda, energi. Karena walau bagaimanapun itu harus kita lakukan. Sosok-sosok itu sudah ada. Jadi ya seperti yang Abang bilang tadi, dari orang-orang yang sudah menguasai lah. Tidak salah toh kan, seperti pengusaha, jadi dia nantinya menjadi penguasa. Kan tujuannya apa? Satu, untuk mensejahterakan rakyat. Iya. Artinya kalau kita memilih calon-calon lain kan juga masyarakat kan bingung gitu dengan sosok-sosoknya. Nah, dengan adanya ini ya kita harapkan ya Sumatera itu lebih baik lah, harapan saya. Dan saya sepakat dengan Bang Erik nih. Kalau yang tadi, kalau yang masih banyak lah kita masih tokoh-tokoh muda Sumatera Utara ini. Kenapa harus dari luar? Nah. Iya. Jadi saya nalar juga ini. Karena Sumut ini kan butuh pembangunan yang luar biasa nih kan. Jadi orang-orang konstruksinya yang paham ini. Cocok gitu ah? Setuju, yang punya kompetensi, yang memahami apa yang dia lakukan, jangan hanya sekedar bisa dia lakukan, tapi pahamilah betul. Iya. Dan saya katakan, yakin saya dunia konstruksi yang kita pikir selama ini hanya sekedar cari kerja, ya maaf ya, pembohong. Di mana negara pun kita katakan negaranya keren ya, maju ya, itu sebenarnya yang dinilai pertama itu hal konstruksinya itu, gedungnya bagus-bagus, jalannya bagus-bagus. Itu bagian dunia konstruksi. Dan ini Pak Ije ini kan pengusaha, apalagi Bang Didak kan ketua Kadin kan pengusaha. Di mana tempat pun di dunia ini pastilah negara maju
itu dunia usahanya itu maju. Dunia usaha yang maju ini yang bisa membuat daerah itu maju. Jadi kita pebisnis berharap nanti Pak Ijek sama Pak Dida atau siapapun yang menjadi gubernur dan wakil gubernur bisa mendorong pengusaha-pengusaha lokal ini, Bang. Iya. Ya. Mas media ini juga kan kalau nggak ada pengusaha medianya nggak jalan ini. Kan kira-kira gitu Bang Aris, Bang Amsal ya kan. Iya. Ini kan ada juga sisi apa namanya ya dunia usahanya. Jadi yakin sekali saya kalau gubernur wakil gubernurnya orang yang memahami tentang dunia bisnis atau dunia usaha ini maju Sumatera Utara ini. Itulah dari pengusaha ya kan. Ya tapi ya itu tadi Bang Aris, Bang Erik. Kalau kita lihat memang Sumatera Utara ini ya beragam lah kita bilang. Betul. Kalau beragam kan artinya kita mungkin lah pekerjaan pembangunan sekarang ini telah berjalan. Tapi berjalan bagaimana? Yang kita lakukan adalah pekerjaan itu ada manfaatnya bagi masyarakat. Yes, pasti. Nah, jadi artinya orang-orang yang betul paham lah tentang pekerjaan-pekerjaan itu, dan pemimpin yang memahami itu. Ya. Tidak hanya butuh pekerjaan, tapi juga manfaatnya dibikin untuk rakyat. Nah, itu yang kita cari sosok-sosok muda yang berpikiran, yang berlatar belakang dari pengusaha itu tadi. Setuju. Jangan hanya sekedar dibikin proyek hanya untuk ngabisin anggaran, padahal manfaatnya ke masyarakat belum tentu kan gitu Bang. Iya. Betul itu. Setuju. Berarti dunia konstruksi sangat dibutuhkan ini. Sangat dibutuhkan. Izin Ketua. Sejauh ini sinergitas antara Pemko Medan dengan asosiasi konstruksi kita bilang gimana Ketua? Saya nggak panjang-panjang lan jawabnya, hanya dengan tersenyum dan ketawa dan jawaban singkat ya memang belum ada bagi saya kecuali perorangan ya. Iya. Tapi kalau menurut saya baik Pemko Medannya maupun Provinsi Sumatera Utaranya nggak tahu saya kenapa nggak melirik ini kepada asosiasi konstruksi yang bisa dikatakan sebagai wali amanahnya untuk dunia konstruksi Sumatera Utara ini atau Medan ini. Kan kita ini wali amanahnya. Iya. Atau pemangku kepentingannya. Iya. Tapi nggak pernah diajak bicara, nggak pernah diterge, Iya. nggak pernah diperhatikan kata orang Medan itulah. Yang Tapi kan Ketua, dunia asosiasi konstruksi ini kan di sini semua ruang lingkupnya, baik itu konsultan yang memang pakar kan gitu kan, apalagi memang teknik-teknik untuk pekerjaannya memang udah dianya apa kan, di sini kumpulannya semua. Makanya saya heran ini, kenapa tidak dirangkul ini yang seperti ini kan gitu. Pak Gubernur yang baru, Pak Bobi, dan kepala-kepala dinas yang bersangkut paut dengan dunia konstruksi, silakan jawab Pak Aris. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Izin penguasa. Ya kan itu jawabannya Iya. ya kan? Ini bincang-bincang santai di ruang jurnalis konstruksi. Santai. Ya kita Iya. kan ya saya tambahin juga Bang Aris ya Bang Eri, kalau kita melihat sebagai sisi dari jurnalisnya ya kita memang sosok muda ini tadi lah, tapi itu tadi balik tadi bagaimana mereka itu juga mendengarkan yang senior-seniornya atau yang ahlinya di bidang itu tersebut. Itulah makanya Makanya. tadi kita sebut seperti itu. Iya. Abang dah. Ya kan. Karena kan ini wadah nih, di sini tempatnya semua nih. Kalau ini dibawa ke apa kan, ke dunia untuk pembangunan baik di Kota Medan ataupun di Provinsi Sumatera Utara, sangat luar biasa nih. Baik itu dari kadinnya, baik itu dari konstruksinya kan gitu kan. Sebenarnya Bang, saya tambahin sedikit. Ya. Di Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017 itu sudah dinyatakan bahwa kepala daerah itu sebagai pembina dari bidang konstruksi ini. Ya tentu terpulang lagi kepada bapak-bapak kepala daerah ini, penguasa ini. Silakan aja baca bahwasanya kita ini di dunia konstruksi ini di PU-nya sendiri ada namanya Dirjen Bina Konstruksi. Ya. Tapi kalau untuk di daerah itu kepala daerah itu pembina kita. Itu undang-undangnya ada. Semuanya
peraturan menterinya ada semuanya. Berarti tepat juga kalau wakilnya dari siapa nanti yang memimpin Sumut 1 ini dari Kadin ya kan? Pasti paham Pak, kalau dunia usaha pasti paham. Iya, jadi dia mendukung untuk apa Gubsu ini mau dibuat ya kan? Dia mendukung, kasih ide. Beginilah konstruksi seperti itu ya. Betul, betul. Gimana menurut apa nih? Oh setuju lah, Setuju ya? pasti setuju sekali. Kembali lagi kita bilang, ini kan soal kebijaksanaan. Kembali ke manusianya. Iya. Bagi saya, kalau dunia konstruksi ini, sorry ya, hanya dipandang sebagai ajas manfaat saja untuk penggunaan anggaran. Ini maaf aja kita katakan pengadaan barang dan jasa ini kan udah semua tahu, baik KPK pun tahu. Ini udah jadi tempat untuk bancakan bahasa Jawa mungkin itu ya. Iya. Untuk tempat untuk menghasilkan sesuatu. Nggak apa-apa lah kalau ada hasilnya. Tapi jangan dirusak gitu. Bagi saya itu aja. Kalau uangnya gede banget di dunia konstruksi ini, triliunan ini. Saya kira itu aja. Ini masalah kebijakan. Kembali ke orangnya. Bagaimana kebijakan ini dapat bersinergi ya antara kepala daerah dengan kita pelaksana konstruksi di lokalan ini, di daerah ini. Iya. Ya kalau ada yang macam-macam apa saja singkirkan saja gitu loh. Cocok juga ketua. Apalagi kan ini ketua. Ini kan asosiasi ini kan Sumatera Utara ini kan. Artinya kan jaringan di daerah-daerah. Se-Indonesia dan Sumut dulu lah kita cerita gitu. iya, maksudnya asosiasi konstruksi yang ada sekarang ini kan ada Gapensi, Gapeksindo, di seluruh Indonesia nih kan. Aspeknas, Askonas. Ini yang udah terakreditasi. Ini yang diakui pemerintah. Iya. Artinya memang dia profesional ini kan. Ya, memang harus, ahli kan gitu. Harus dong. Kalau kita nggak profesional, ya untuk apa kita bikin asosiasi gitu. Iya. Artinya maksud saya tadi ketua. Artinya jaringannya kan Sumatera Utara nih. Ya. Ketua punya DPC, punya ya. DPC, Kadin punya DPC. Ya. Apalagi ketua ini kan pengusaha yang memang udah apa kan membumi kita bilang, memiliki ribuan apa kan ketua, ribuan apa kan pekerja kita bilang ya kan. Belum lagi anggota ketua yang dari DPC ini. Ya. Ini kan bisa mendukung untuk pembangunan Sumatera Utara ini. Pasti. Saling sharing, memberi masukan. Makanya tepat kalau wakilnya dari ketua Kadin ini kan mendukung dia. Pas itu. Gitu. Thank you. Siapapun nanti jadi gubsunya mau. Wakilnya tetap kita. Iya, dunia konstruksi ini jangan ditinggal nih kan gitu. Minumannya tetap Kadin. Ya, tapi boleh sedikit Bang Aris, Bang Erik. Ya, siap. Selain calon pemimpin itu dari jasa konstruksi, ini juga didukung oleh badan legislasinya, DPRD-nya, Ya. baik DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Iya. Ya, apa salahnya juga masyarakat juga mendukung lah calon-calon legislatif, karena mereka ini juga menyuarakan, mereka juga pemegang anggaran. Jadi saling sinergi lah antara legislatifnya dengan pemerintah itu. Artinya gini, Bang Amsal. Ya. Dengan bincang-bincang inilah supaya apa? Terbuka pola pikir masyarakat. Bahwasanya konstruksi itu mendukung untuk pembangunan Sumatera Utara ataupun Indonesia. Dengan dunia konstruksi ini sebenarnya mempengaruhi ini. Betul nggak, Bu? Betul. Makanya tepat kalau kita dukung dari Sumatera Utara wakilnya nanti dari dunia konstruksi. Wah, saya setuju sekali. Setuju sekali saya, karena ini kan Sumatera Utara ceritanya. Iya. Dan juga ya itu tadi dari legislatifnya juga dari kawan-kawan jasa konstruksi. Dan Iya. kita yakin sosok-sosok calon itu pasti ada. Karena itu harus sinergi antara pemerintah dengan legislatifnya. Karena ini kan juga pemakaian anggaran kan gitu. Iya. Jadi bagaimana menurut Abang, kan itu lebih Pas itu ya memang salah satu tugas legislatif itu kan apa ya, masalah anggaran, mengawasi anggaran kan itu ya fungsi legislasinya. Ya pokoknya yang tadi dibilang Bang Amsal, sinergitas itu betul itu. Jadi kita gantung dulu, nanti pembicaraan berikutnya kita agak kupas-kupas lagi nanti. Siap. Yang penting hari ini udah ada barang itu. Apa sebenarnya dunia konstruksi ini kan? Kenapa berpengaruh kali ini untuk pembangunan Sumatera Utara ataupun Indonesia? Tanpa konstruksi, ahli
konstruksi, profesional konstruksi ini tidak akan Betul, betul. besar ini kan, Pas, bangkit pas. pembangunan-pembangunan di Sumatera Utara. Serahkan sama kami yang bidang Iya. kami. Mm-mm. Kalau untuk kedokteran serahkan ke ID. Iya betul. Ya kalau untuk konstruksi ayolah ke orang-orang konstruksi, ke pelaksana Iya. konstruksi lah, itu aja logikanya. Kalau jurnalis serahkan nama organisasi Cepat jurnalis. serahkan ke jurnalis PWI, betul, Iya, betul. betul. Jadi ketua, kita tutup ketua. Thank you. Ya sampai di sini aja, ya kan? Abang Terima kasih Ira? banyak Pak Aris. Ya, pemirsa demikianlah bincang-bincang ruang jurnalis konstruksi pada malam hari ini. Saksikanlah bincang-bincang berikutnya di lain waktu. Kita akhiri, ketua. Terima kasih banyak Pak Aris, terima Ya. kasih banyak Pak Amsal. Siap. Salam ruang jurnalis konstruksi. Oke.